Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Menurut Gallup dan Pew Research Center, Indonesia itu adalah negara yang masyarakatnya sangat religius. Yang mungkin saking religiusnya, beberapa tulisan yang sifatnya pesimistik atau sarkastik itu menilai bahwa orang Indonesia sebagian itu candu beragama sehingga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ekstrim dengan dalih atau dengan alasan dengan justifikasi kebutuhan beragama mereka. Padahal Indonesia adalah negara yang agamanya sangat beragam. Nah, dalam episode kali ini saya mencoba menawarkan salah satu pendekatan perspektif dalam upaya untuk mengajak kita semua untuk bisa menerapkan sikap moderat dalam beragama. Dan dalam konteks ini saya mau melihat sebetulnya beragama itu mirip dengan berkendara. Kenapa? Karena agama sendiri itu adalah kendaraan untuk kita menuju ke tujuan hakiki, tujuan yang kita inginkan. Dalam perspektif kita sebagai seorang muslim, tujuan itu berarti mardotillah, keridoannya. Agar kita sampai kepada keridoannya, maka kendaraan yang kita pilih adalah Islam. Cara kita mengendarai kendaraan ini itu adalah cara kita beragama. Nah, gimana caranya agar kita mengislami keislaman kita dengan benar sehingga tiba selamat dan menyelamatkan ke tujuan? Kita pertama perlu sadar di mana level kita. Persis sama seperti kalau kita berkendara. Orang ingin sampai ke tujuan dengan berkendara, tapi dia harus sadar level dia ada di mana. Level yang pertama ada level yang sifatnya penumpang. Dia mau naik kendaraan, dia mau berkendara, dia mau sampai di tujuan, tapi dia nggak bisa nyetir, dia nggak bisa bawa kendaraan, akhirnya dia hanya boleh menumpang. Kalau orang-orang jenis ini yang tidak bisa nyetir, kemudian memaksakan diri untuk nyetir, maka jangankan sampai ke tujuan, yang ada mungkin malah terjadi kecelakaan. Kecuali kalau dia kemudian belajar dan akhirnya bisa dan memiliki SIM, sehingga kemudian dia bisa nyetir kendaraannya. Nah, dalam konteks beragama, orang yang levelnya penumpang ini bisa kita sebut sebagai orang awam, yang istilahnya dia secara keilmuan tidak terlalu mumpuni, hanya bisa melaksanakan praktik keislaman secara sederhana, yang kalau misalkan dia tidak memiliki atau tidak meningkatkan kapasitasnya, maka dia tidak boleh diberi wewenang untuk menjalankan atau untuk menjadi pemimpin atau pemuka agama. Itu yang pertama. Level yang kedua adalah supir, orang yang dia memiliki kemampuan untuk menyetir atau mengendarai kendaraan. Dalam konteks beragama, orang ini mungkin adalah orang yang memiliki kapabilitas keilmuan, yang dengan kapabilitas itu dia bisa menjadi, katakanlah misalkan ustadz, atau misalkan pemuka agama yang dia bisa membantu atau mengajarkan ilmu yang dia miliki untuk membawa banyak orang untuk bisa beragama secara lebih baik. Itu yang level yang kedua. Level yang ketiga adalah montir. Jadi mungkin ada orang yang bisa nyetir, tapi mungkin ketika mobilnya rusak, dia nggak tahu cara memperbaiki mobilnya. Nah, dalam konteks beragama, orang yang sudah sampai tahap ngerti mesin mobilnya, ngerti detail kedalaman filosofi dari agama, itu adalah orang-orang yang memang tahapnya sudah lebih di atas ustadz. Mungkin ulama-ulama besar, mufti, atau ahli fatwa, yang dengan kemampuan keilmuannya, dia bisa mendiagnosis permasalahan keagamaan dan bisa memberikan solusi yang tepat, sehingga kemudian beragama kita menjadi baik. Problem kita selama ini adalah ada orang yang levelnya masih awam, kemudian dia sok-sokan untuk mengambil fatwa atau mendiagnosis penyakitnya mobil atau penyakitnya kendaraan, kemudian menawarkan solusi, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Akhirnya solusi yang ditawarkan juga keliru besar. Nah, jadi penting untuk kita sadar di mana level kita dalam beragama, dan kita bersikap, bertindak sesuai dengan level atau kapabilitas kita. Bahwa kita memang diwajibkan untuk belajar terus-menerus itu adalah benar, tapi kita harus sadar batasan kita agar kita tidak bersikap melampaui batas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks beragama sebagai berkendara ini, kita bisa melihatnya dalam posisi kendaraan, dia berusaha untuk mencapai tujuan itu, dia akan melewati jalan. Dalam konteks Islam mungkin akan melewati sirat al-mustaqim gitu ya, jalan untuk menuju tujuan yang kita inginkan, untuk menuju mardotillah. Di jalan itu tidak hanya kendaraan kita aja, kan ada kendaraan lain yang berbeda, yang mungkin semangatnya sama, mereka juga ingin mencapai tujuan yang mereka yakini, tapi kemudian berbeda dengan tujuan kita.
Nah, agar kita selamat sampai tujuan, tapi juga sekaligus menyelamatkan kendaraan lain yang berbeda dengan kita atau orang lain yang memilih kendaraan yang berbeda, maka pertama kita harus sadar bahwa dalam proses kita berkendara, kita diikat oleh peraturan lalu lintas. Minimal-minimalnya kita taat rambu-rambu lalu lintas, sehingga kemudian dengan ketaatan itu kita bisa memaksimalkan kehati-hatian sehingga beragama kita saling menyelamatkan. Dalam konteks beragama berarti itu bisa hakul adami, bisa makosid syariah seperti hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasal, hifdzul akal, hifdzul mal, yang tujuannya adalah memastikan semua orang terjaga, terselamatkan hak-hak dasarnya. Itu rambu-rambunya, sehingga kalau kita melabrak lampu itu ya berarti kita sedang berusaha untuk mencelakakan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, yang kedua dalam konteks perjalanan ini adalah kita, kalau kita lihat di jalan itu kan suka ada marka jalan, yang kalau misalkan kita melewati marka itu ya kita harus tetap hati-hati gitu, sehingga karena ada potensi untuk kita menabrak kendaraan lain begitu. Nah, dalam konteks beragama atau berislam juga Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berlaku melampaui batas, karena Allah bahkan bersumpah innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap melampaui batas. Kenapa tidak boleh melampaui batas? Karena kalau kita melampaui batas, kita merebut hak jalan orang lain, dan potensi kita untuk mencelakakan orang lain, mencelakakan diri kita sendiri itu akan jadi lebih besar. Dalam beragama kita harus bersikap teguh untuk mengontrol diri, dan kontrol diri inilah sebetulnya yang saya juga sering bilang bagian dari nilai inti dalam beragama, dalam berislam, karena kita punya beberapa ritual yang itu nilai utamanya adalah kontrol diri, seperti sholat, kemudian ihram haji, wudhu juga ada konteks kontrol diri, zakat juga ada, puasa juga ada. Jadi kita beragama seperti kita berkendara, pertama kita sadar level kita di mana dan tidak bertindak melebihi kapasitas kita dalam beragama, kemudian kita dalam berkendara, dalam menjalankan agama kita tetap patuh pada rambu-rambu yang nilai-nilai universal, yang itu memastikan hak adami, hak kemanusiaannya setiap orang apapun agamanya dapat terjaga, terselamatkan dari tindak tanduk kita. Itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.